Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Irawan dari Teknik Mesin 2018 dengan NPM 333118009. Kali ini saya akan menjelaskan perpindahan panas pada praktikum fenomena dasar mesin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pengertian pada perpindahan panas. Perpindahan panas adalah ilmu yang mempelajari dan memprediksi perpindahan energi di antara bodi-bodi material yang disebabkan oleh perbedaan temperatur. Nah, biasanya perpindahan panas ini terjadi pada temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Kemudian, perpindahan panas ini dibagi menjadi tiga golongan atau tiga jenis. Yang pertama itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua perpindahan panas secara konveksi, dan yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi. Nah, untuk pengertian perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas yang melalui zat perantara namun tanpa mengubah atau membawa zat perantara tersebut. Nah, kemudian ada juga konveksi. Nah, konveksi ini adalah perpindahan panas melalui zat perantara dan membawa zat perantara itu juga. Dan yang ketiga itu adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Atau perpindahan panas secara radiasi adalah emisi pada suatu benda yang memancarkan panas atau kalor bukan nol. Nah, dari ketiga hal tersebut kita dapat beri contoh. Contoh perpindahan panas secara konduksi yaitu saat kita sedang memanaskan besi yang ada di api unggun. Kita akan merasakan panas pada besi itu. Nah, itu merupakan contoh dari konduksi. Nah, konveksi itu saat kita sedang memasak air. Saat kita sedang memasak air, panci itu kan akan menggolak atau meletup-letup gitu. Nah, itu peristiwa konveksi. Di mana peristiwa konveksi yaitu ketika panci itu panas, lalu panci itu akan mengubah air itu menjadi panas juga. Nah, di situ perpindahan panas secara konveksi, di mana panas pada panci itu disertai dengan panas pada air itu. Nah, contoh radiasi yaitu saat kita berada di luar rumah, yaitu sinar matahari. Nah, sinar matahari itu termasuk pada contoh perpindahan panas secara radiasi, di mana panas matahari itu bisa sampai ke bumi dan hingga terasa ke kita, padahal matahari itu sangat jauh dari bumi. Nah, oleh sebab itu, maka asisten memberikan tugas kepada praktikan untuk menggantikan nilai presentasi saat sidang, maka praktikan diwajibkan untuk membuat video untuk mengetahui seberapa paham praktikan memahami teori yang disampaikan oleh asisten. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkan perpindahan panas pada saat saya memasak air. Nah, pada saat kita memasak air, kita kan harus menyiapkan panci. Sebelum kita menyiapkan panci itu kan temperaturnya temperatur ruangan. Saat kita masukkan panci itu ke dalam kompor atau di atas kompor, itu belum terjadi perubahan temperatur. Saat kita nyalakan kompor itu dan kompor itu mengeluarkan api, maka di situ terjadilah perubahan temperatur. Nah, perubahan temperatur itu disebut konduksi karena itu perubahan panas namun tanpa disertai zat perantaranya. Nah, kemudian peristiwa konveksinya itu ketika kita memasukkan air ke dalam panci itu. Nah, saat kita memasukkan air ke dalam panci, nah kan bodi-bodi material pada panci itu sudah panas karena dipanaskan oleh api itu. Saat kita masukin air itu ke dalam panci, air itu lama-kelamaan akan menjadi panas yang disebabkan atau yang dikarenakan bodi-bodi pada material panci itu juga panas. Nah, kok bisa sih air itu terjadi atau mengalami peningkatan temperatur? Ya, nah, itu disebabkan oleh atau molekul yang panas itu akan naik ke atas ke permukaan hingga membuat buih. Nah,
saat saat molekul itu sudah dingin, itu akan turun ke bawah hingga dipanaskan lagi, begitu terus menerus. Nah, peristiwa konveksi pada saat kita memasak air itu pada saat kita mendekati kompor atau sumber panas itu, kita akan merasakan panas, atau kita mendekati panci itu akan terasa panas. Nah, disitulah dimana peristiwa konveksi itu terjadi, peristiwa radiasi itu terjadi pada saat kita memasak air. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan saya mengenai perpindahan panas pada praktikum fenomena dasar mesin ini. Memang tidak begitu sempurna, namun inilah yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahpahaman atau perbedaan pendapat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.